Malam kelam. Gue sama istri gue, Rina, udah lama banget nyari kontrakan. Bukan yang cuma sekadar pindah tempat tinggal, tapi yang benar-benar bisa bikin kita ngerasa ini rumah. Selama beberapa bulan terakhir, kita pindah-pindah lihat rumah. Dari yang sempit, mahal, sampai yang lokasinya gak masuk akal jauh dari tempat kerja. Harga rumah sekarang makin gak ngotak, apalagi di kota. Setiap kali nemu yang agak layak, pasti harganya langsung bikin kepala cenat-cenut. Mas, kayaknya kita harus nurunin standar deh, kata Rina suatu malam, sambil duduk di lantai kontrakan lama kita yang lembab. Gue cuma bisa ngelus dada. Bukannya gak mau kasih yang terbaik, tapi keadaan emang lagi gak bersahabat. Sampai akhirnya, gue nemu iklan itu. Iklan sederhana, cuma dari grup Facebook. Gak banyak foto, cuma 2 gambar rumah dari depan sama ruang tamu. Tapi yang langsung bikin gue berhenti scroll adalah harganya. Murah banget. Bahkan terlalu murah buat ukuran rumah segitu di daerah itu. Awalnya gue mikir, paling penipuan. Tapi entah kenapa, gue tetap chat nomor yang tertera. Gak lama dibalas. Singkat, padat, gak banyak basa-basi. Dan besoknya, kita langsung janjian buat lihat rumahnya. Waktu pertama kali sampai di sana, suasananya agak beda. Bukan jelek, justru sepi. Jalanannya gak terlalu ramai, tapi juga gak bisa dibilang pelosok. Kayak daerah yang tanggung gak hidup, tapi juga gak mati. Rumahnya ada di ujung gang kecil. Catnya agak kusam, tapi masih layak. Pagar besinya sedikit berkarat, dan halaman depannya ditumbuhi rumput liar yang gak terlalu tinggi, tapi cukup bikin kesan kalau rumah ini udah lama gak dihuni. Rina langsung pegang tangan gue pelan. Mas, ini beneran ya rumahnya? Iya, harusnya sih ini, jawab gue sambil nyocokin nomor rumah. Gak lama, pemiliknya datang. Seorang bapak sekitar umur 50-an. Wajahnya datar, matanya agak sayu, dan cara bicaranya dingin, gak ramah, tapi juga gak jutek. Silakan lihat-lihat, katanya singkat sambil buka pintu. Begitu masuk, gue agak kaget. Dalamnya jauh lebih bagus dari luar. Ruang tamunya luas. Lantainya keramik putih, walau ada beberapa noda yang kayak gak bisa hilang. Dindingnya bersih, cuma ada sedikit retakan halus di pojok atas. Lumayan banget ya, Mas, bisik Rina. Gue cuma ngangguk. Dalam hati gue udah mulai ngerasa ini kayak keberuntungan yang jarang banget datang 2 kali. Kita lanjut lihat kamar. Ada 2 kamar, ukurannya cukup, gak besar, tapi nyaman. Jendelanya masih bagus, walau sedikit berderit waktu dibuka. Dapur di belakang juga masih layak pakai. Bahkan ada sisa rak piring dari penghuni sebelumnya. Tapi yang paling bikin gue berhenti agak lama adalah halaman belakangnya. Begitu pintu dapur dibuka, langsung kelihatan halaman kecil yang cukup luas buat ukuran rumah kontrakan. Tanahnya agak lembab. Di sudut ada sumur lama yang udah ditutup semen. Dan di tengah halaman, ada 1 pohon besar. Pohon itu tinggi banget, daunnya lebat, sampai sebagian halaman jadi ketutup bayangan. Entah kenapa, suasana di belakang itu langsung beda. Lebih dingin, lebih sunyi. Padahal siang hari. Mas, Rina manggil pelan. Kok di sini kayak gak enak ya? Gue coba santai. Perasaan aja. Namanya juga rumah lama. Tapi jujur, gue juga ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Gue langsung nutup pintu belakang. Pas balik ke ruang tamu, gue tanya soal harga sekali lagi buat mastiin. Pak, ini bener harganya segitu? Iya, jawab dia cepat. Murah banget, Pak. Kenapa ya? Dia diem sebentar, lalu jawab, butuh cepat disewakan. Cuma itu, gak ada penjelasan tambahan. Gue sempet tukeran pandang sama Rina. Di mata dia, gue bisa lihat campuran ragu sama harapan. Dan akhirnya, kita ambil, tanpa pikir panjang. Hari itu juga kita deal. Seminggu kemudian, kita pindah. Awal-awal, semuanya terasa normal. Bahkan bisa dibilang, menyenangkan. Rumahnya adem, gak panas kayak kontrakan lama kita. Malam hari juga tenang, gak berisik suara kendaraan. Dika, anak gue, paling seneng. Dia langsung betah dari hari pertama. Ya, aku suka rumah ini, katanya sambil lari-lari di ruang tamu.
Rina ketawa kecil. Hati-hati, nak, nanti jatuh. Hari-hari pertama diisi dengan beres-beres. Nata ulang barang, bersihin sudut-sudut rumah, dan mulai ngebangun suasana baru. Tapi, ada hal kecil yang mulai gue perhatiin. Dika sering banget main di belakang. Awalnya gue gak masalah. Namanya juga anak kecil, pasti suka ruang terbuka. Tapi lama-lama, ada yang aneh. Dia bisa main sendirian lama banget, tanpa bosen, tanpa manggil kita. Dan yang paling bikin gue gak nyaman, dia sering ketawa sendiri. Suatu sore, gue lagi duduk di ruang tamu, sambil minum kopi. Rina lagi di dapur. Dari belakang, gue dengar suara Dika ketawa. Bukan ketawa biasa, kayak lagi ngobrol. Gue langsung jalan ke dapur. Dika lagi sama siapa? Tanya gue. Rina nengok. Lah, sama siapa? Kan sendiri. Gue langsung buka pintu belakang. Dika lagi berdiri di bawah pohon besar itu, ngadep ke atas. Seolah-olah lagi lihat seseorang di sana. Dika, gue panggil. Dia nengok, terus senyum lebar. Ya, ngapain di situ? Dia diem sebentar, terus jawab dengan santai. Itu ada temen. Ya, jantung gue langsung berasa kayak turun 1 detik. Temen siapa? Dika cuma nunjuk ke arah pohon. Gue ikut lihat, kosong. Cuma daun yang bergerak pelan. Gue coba ketawa kecil buat nutup rasa gak enak. Oh, paling kucing kali. Dika geleng pelan. Bukan, dia baik kok. Kata-kata itu, entah kenapa bikin gue merinding. Gue langsung ngajak dia masuk. Udah, sore-sore jangan di luar. Nanti masuk angin. Dika nurut. Tapi sebelum masuk, dia sempat nengok lagi ke arah pohon itu. Dan, dia melambaikan tangan. Seolah-olah pamit sama seseorang. Malamnya, gue cerita ke Rina. Dia langsung kelihatan cemas. Mas, jangan-jangan. Gue potong. Udah, jangan mikir aneh-aneh. Anak kecil emang suka ngarang. Rina gak jawab. Tapi dari wajahnya, gue tahu dia kepikiran. Hari-hari berikutnya, kejadian itu makin sering. Setiap sore menjelang maghrib, Dika selalu ke belakang. Selalu berdiri di dekat pohon itu. Dan selalu ngobrol sendiri. Kadang ketawa. Kadang dim kayak lagi dengerin. Dan tiap kali gue tanya, jawabannya selalu sama. Itu ada temen. Ya, sampai suatu hari, gue perhatiin sesuatu. Waktu Dika lagi berdiri di bawah pohon, bayangan di tanah. Gak cuma satu, ada bayangan lain. Lebih tinggi, lebih besar. Dan gak sepenuhnya mirip manusia. Gue langsung merinding. Pas gue kedip, bayangan itu hilang. Gue gak bilang apa-apa ke Rina. Tapi sejak saat itu, gue mulai ngerasa ada sesuatu yang salah di rumah ini. Dan semuanya baru benar-benar mulai di malam pertama itu. Malam itu sekitar jam 2 pagi. Gue gak tahu kenapa bisa kebangun. Padahal sebelumnya tidur gue cukup nyenyak. Tapi tiba-tiba aja mata kebuka. Dan hal pertama yang gue rasain adalah sunyi. Bukan sunyi biasa. Sunyi yang terlalu sepi. Kayak semua suara di dunia ini mendadak hilang. Gue masih setengah sadar waktu itu. Nafas gue pelan, mata gue ngeliat ke arah plafon. Dan di saat itulah, Gera kakak, Gera kakak, Gera kakak. Suara itu muncul, pelan, tapi jelas. Dari atas, dari genteng, gue langsung merem lagi sebentar, berharap itu cuma mimpi. Tapi suara itu muncul lagi. Gera kakak, Gera kakak. Kali ini lebih jelas, kayak ada sesuatu lagi jalan di atas rumah. Refleks, gue langsung nengok ke samping. Rina masih tidur, tapi mukanya mulai berubah. Alisnya berkerut, kayak dia juga mulai dengar. Suara itu gak berhenti. Justru makin lama, makin terasa berat. Bukan kayak langkah kucing. Kalau kucing biasanya ringan, cepat, dan gak terlalu berisik. Ini beda. Ini kayak langkah sesuatu yang berat. Pelan, diseret, seolah-olah ada beban di tiap langkahnya. Gera kakak, Gera kakak. Jantung gue mulai berdetak lebih kenceng. Rina tiba-tiba melek. Dia langsung nengok ke gue dengan mata setengah panik. Mas, itu apa? Bisiknya. Gue langsung pegang tangannya. Paling kucing atau musang? Jawab gue pelan. Walaupun dalam hati gue sendiri gak yakin. Karena suara itu terlalu berat buat ukuran hewan biasa. Kita berdua diem. Gak ada yang berani ngomong lagi. Cuma dengerin suara itu yang terus jalan di atas genteng, bolak-balik, kadang berhenti, terus jalan lagi.
kayak lagi muter-muter, atau kayak lagi nyari sesuatu. Tiba-tiba, semua suara itu berhenti, mendadak, sunyi lagi. Tapi justru itu yang bikin lebih serem, karena biasanya, sesuatu yang berhenti tiba-tiba, berarti dia lagi dengerin, atau lagi ngeliat. Rina makin erat pegang tangan gue. Mas, kok Din? Gue nggak sempet jawab, karena saat itu, KRIEK, suara itu datang dari arah lorong, pelan banget, kayak engsel pintu tua yang dibuka perlahan. Gue langsung nengok ke arah pintu kamar. Pintu kita masih tertutup, berarti suara itu bukan dari sini. Mas, bisik Rina makin panik, itu dari kamar Dika. Jantung gue langsung berasa jatuh. Gue langsung bangun dari tempat tidur. Kaki gue dingin banget pas nyentuh lantai. Perlahan, gue buka pintu kamar. Lorong rumah gelap. Cuma ada sedikit cahaya dari lampu jalan yang masuk lewat ventilasi. Dan di ujung lorong, pintu kamar Dika terbuka sedikit, goyang pelan. KRIEK, gue berdiri beberapa detik di situ. Badan gue kaku. Otak gue kayak lagi nolak buat jalan. Tapi sebagai bapak, gue gak punya pilihan. Gue harus lihat. Gue jalan pelan ke arah kamar itu. Setiap langkah terasa berat. Nafas gue mulai gak teratur. Dan anehnya, begitu gue makin dekat, udara di sekitar situ makin dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang kayak nempel di kulit. Gue berhenti tepat di depan pintu kamar Dika. Pintunya kebuka setengah. Dan dari celah itu, gue bisa lihat ke dalam. Lampu kamar mati. Cuma ada cahaya redup dari luar yang masuk lewat jendela. Dan di atas kasur, Dika lagi duduk, punggungnya menghadap gue, ngadep ke arah jendela. Diam, gak bergerak, rambutnya sedikit berantakan. Dan yang paling bikin gue merinding, dia kayak lagi dengerin sesuatu. Kepalanya sedikit miring, seolah-olah ada yang lagi ngomong sama dia. Padahal, di luar jendela itu gelap, gak ada siapa-siapa. Dika, gue panggil pelan. Suara gue hampir gak keluar. Dika langsung berhenti. Beberapa detik dia diem. Terus, perlahan dia nengok ke arah gue. Gerakannya lambat, gak natural, kayak bukan gerakan anak kecil biasanya. Pas wajahnya kelihatan, gue langsung ngerasa ada yang salah. Itu Dika, tapi bukan Dika yang gue kenal. Matanya kosong, gak ada ekspresi, dingin. Ya, katanya pelan, nada suaranya datar. Bukan suara ceria biasanya. Ngapain kamu bangun, nak? Tanya gue, berusaha tetap tenang. Dika gak langsung jawab. Dia cuma ngeliat gue beberapa detik. Lalu, dia ngomong pelan. Ya, jangan ganggu. Gue makin tegang. Ganggu apa? Dika nengok lagi ke arah jendela. Dia lagi cerita. Jantung gue langsung berasa dipukul. Siapa? Suara gue sekarang jelas bergetar. Dika pelan-pelan angkat tangannya. Terus, nunjuk ke arah jendela. Jari kecilnya lurus, tepat ke arah gelap di luar sana. Dan di saat itu, gue dengar sesuatu. Awalnya pelan banget, hampir gak kedengeran. Tapi lama-lama, makin jelas. Suara itu, kayak suara monyet. Tapi bukan yang biasa, bukan yang ribut di hutan. Ini beda, pelan, serak, dan kayak berbisik. Kak, Ki. Suara itu kayak ada di luar jendela. Tapi juga, kayak ada di dalam kepala gue. Gue langsung merinding dari ujung kepala sampai kaki. Nafas gue langsung berat. Dika, turun dari kasur sekarang. Kata gue, suara gue hampir gak stabil. Tapi Dika gak bergerak. Dia masih ngeliatin jendela. Seolah-olah gak denger gue. Suara itu makin jelas. Ki. Dan entah kenapa, gue ngerasa suara itu lagi ketawa. Gue gak tahan lagi. Gue langsung masuk ke kamar, jalan cepat ke arah jendela. Dan tanpa pikir panjang, gue tarik gordennya. Sekejap, bayangan di luar langsung ketutup. Tapi sebelum gue nutup penuh, gue sempat lihat sesuatu. Sekilas, cepat banget, kayak ada bentuk hitam. Nempel di luar jendela, di atas, kayak makhluk yang lagi bergelantungan. Gue langsung tutup jendela itu keras-keras. BRK, Rina yang dari tadi di belakang gue langsung kaget. Mas, itu apa? Gue gak jawab. Gue langsung gendong Dika. Tubuhnya dingin, aneh. Padahal cuaca gak dingin. Udah, tidur sama ayah sama ibu aja malam ini. Kata gue. Dika gak nolak. Tapi sebelum gue bawa keluar kamar, dia sempat bisik pelan. Dekat banget ke telinga gue. Dia marah. Ya, gue langsung berhenti.
Siapa? Dika cuma jawab pelan. Temen aku. Gue gak jawab lagi. Gue langsung bawa dia ke kamar. Malam itu, kita bertiga tidur di satu tempat. Lampu gue nyalain. Gak ada yang berani matiin. Rina terus pegang Dika erat-erat. Sementara gue gak tidur sama sekali. Mata gue terus ke arah pintu, ke arah jendela, ke arah plafon. Dan sekitar setengah jam kemudian, suara itu muncul lagi. Pelan, dari atas. Gera kakak, Gera kakak. Tapi kali ini, langkahnya berhenti tepat di atas kamar kita. Gue tahan nafas. Dan di tengah keheningan itu, gue dengar sesuatu. Suara goresan, pelan, dari atas plafon. Kayak ada sesuatu yang lagi merayap dan berhenti. Tepat di atas posisi Dika tidur, gue langsung pegang kepala anak gue. Refleks. Dan saat itu juga, suara itu berhenti. Total, gak ada apa-apa lagi. Sampai pagi. Tapi malam itu, gue tahu satu hal. Yang ada di rumah ini, bukan cuma sesuatu, tapi sesuatu yang sadar. Sesuatu yang bisa melihat. Dan yang paling bikin gue takut, sesuatu itu udah mulai tertarik sama anak gue. Besok paginya, gue bangun dengan badan yang rasanya berat banget. Bukan capek biasa, tapi kayak habis begadang semalaman sambil mikir hal yang gak bisa dijelasin. Mata gue perih, kepala agak pusing, dan yang paling ganggu, perasaan gak enak yang masih nempel sejak semalam. Cahaya matahari masuk dari sela jendela ruang tamu. Normal, semua kelihatan normal. Tapi suasana di dalam rumah ini gak terasa sama lagi. Rina udah bangun duluan. Dia lagi duduk di meja makan. Mukanya pucat, matanya kayak kurang tidur. Mas, kamu denger lagi gak semalam? Tanyanya pelan. Gue tarik kursi, duduk di depannya. Iya, jawab gue singkat. Kita saling diem beberapa detik. Gak ada yang berani ngomong lebih jauh. Karena kalau mulai dibahas, rasanya semua bakal jadi makin nyata. Dika masih tidur di kamar kita. Gue sempat nengok ke dalam. Dia kelihatan tenang, polos, gak kayak semalam. Dan justru itu yang bikin gue makin kepikiran. Gue akhirnya mutusin buat cari tahu. Gue mau keluar bentar, kata gue sambil berdiri. Kemana? Tanya Rina, nanya-nanya tetangga. Dia langsung ngerti maksud gue, tapi mukanya langsung berubah cemas. Hati-hati ya, Mas. Gue cuma ngangguk. Begitu keluar rumah, suasana pagi di gang itu sebenarnya biasa aja. Ada ibu-ibu nyapu halaman, ada bapak-bapak yang lagi duduk di depan rumah sambil minum kopi. Bahkan ada anak kecil yang lagi main sepeda. Semua terlihat normal. Tapi entah kenapa, gue ngerasa kayak orang asing di tempat itu. Beberapa orang sempat nengok ke gue. Tatapan mereka aneh, bukan ramah, lebih ke arah ngamatin, kayak mereka tahu sesuatu. Gue jalan pelan, nyari orang yang kira-kira bisa diajak ngobrol. Akhirnya gue nyamperin satu ibu yang lagi nyapu halaman. Permisi, Bu. Gue sapa pelan. Dia nengok, terus senyum tipis. Iya, Mas. Saya yang baru pindah di rumah ujung itu, kata gue, sambil nunjuk arah rumah. Senyumnya langsung agak berubah. Oh, yang itu ya? Nada suaranya beda. Kayak ada sesuatu yang ditahan. Saya mau nanya sedikit, Bu. Rumah itu sebelumnya kenapa kosong ya? Ibu itu diem, sapu di tangannya berhenti. Dia gak langsung jawab, malah nengok ke kanan kiri, seolah-olah takut ada yang dengar. Gak tahu, Mas. Jawabnya akhirnya, singkat, tapi jelas. Dia bohong. Dari cara dia menghindari tatapan gue, dari cara dia buru-buru lanjut nyapu lagi. Semuanya nunjukin kalau dia tahu sesuatu. Gue gak maksa, gue cuma bilang, oh, ya udah Bu. Makasih ya. Terus gue lanjut jalan. Gue coba nanya ke beberapa orang lain. Tapi jawabannya hampir sama. Singkat, menghindar, atau pura-pura gak tahu. Dan itu justru makin bikin gue yakin. Ada sesuatu yang disembunyikan di rumah itu. Sampai akhirnya, gue ketemu seorang bapak tua. Dia duduk sendirian di depan rumahnya sambil ngisep rokok. Wajahnya keriput, matanya tajam tapi tenang. Entah kenapa, gue ngerasa dia beda. Gue nyamperin dia. Permisi, Pak. Dia nengok pelan. Iya, Mas. Saya yang baru pindah di rumah ujung. Belum selesai gue ngomong, dia langsung motong. Rumah yang ada pohon besar di belakang itu. Jantung gue langsung berasa ditarik. Iya, Pak. Dia diem sebentar. Ngisep rokoknya dalam-dalam. Terus buang asapnya pelan. Mas,
Kuat gak tinggal di situ? Pertanyaan itu langsung bikin tenggorokan gue kering. Maksudnya, Pak? Dia gak langsung jawab. Matanya ngeliat lurus ke arah gue. Dalam, kayak lagi nimbang sesuatu. Akhirnya dia ngomong pelan. Mas, rumah itu dulu tempat pesugihan. Gue langsung merinding. Angin pagi yang tadinya biasa aja, tiba-tiba terasa dingin. Pesugihan? Ulang gue pelan. Dia ngangguk. Dulu ada keluarga yang tinggal di situ. Gak terlalu lama, tapi hidup mereka berubah cepat. Dari yang biasa aja, tiba-tiba jadi kaya. Gue mulai ngerasa gak nyaman. Kayak gimana, Pak? Mobil baru, renovasi rumah, gaya hidup berubah. Tapi, dia berhenti sebentar. Sejak itu, warga mulai dengar suara aneh. Suara apa? Dia ngisep rokok lagi. Suara, kayak monyet, tapi gak wajar. Bulu kuduk gue langsung berdiri. Sering terdengar malam hari. Dari arah belakang rumah. Dari pohon itu, gue diem. Gak tahu harus respon apa. Awalnya orang-orang pikir biasa. Tapi lama-lama, dia lanjut. Mulai ada yang lihat. Ngelihat apa? Pak, dia nengok ke arah rumah gue. Lama, terus dia jawab pelan. Monyet, tapi besar. Berdiri kayak manusia. Jantung gue langsung berdetak kenceng. Hitam, tinggi, matanya merah. Gue langsung keinget semalam. Suara itu, bayangan itu, dan sesuatu di jendela. Tapi yang paling parah, suara bapak itu makin pelan. Anak mereka hilang. Gue ngerasa dunia kayak berhenti sebentar. Hilang. Dia ngangguk pelan, tanpa jejak. Gak ada yang tahu kemana. Dicari kemana-mana, gak ketemu. Gue langsung nelen ludah. Terus, keluarga itu pergi, jawabnya singkat. Setelah itu, rumah itu kosong lama. Gak ada yang berani tinggal di situ. Dia matiin rokoknya. Mas, kalau saya boleh saran, katanya pelan. Jangan tunggu sampai kejadian. Kata-kata itu langsung nusuk. Gue cuma bisa diem. Pikiran gue kacau. Semua potongan kejadian semalam tiba-tiba nyambung. Dika, pohon, suara, dan temen yang dia bilang. Gue pamit cepat. Langkah gue agak goyah waktu jalan balik ke rumah. Semua terasa beda sekarang. Gang itu, rumah itu, semua. Pas gue sampai depan rumah, gue berhenti sebentar, narik nafas, berusaha nenangin diri. Tapi perasaan gak enak itu gak hilang. Gue buka pintu, masuk ke dalam, dan yang pertama gue dengar adalah suara tawa. Hehe, itu suara Dika dari ruang tamu. Gue langsung jalan cepat ke sana, dan yang gue lihat, Dika lagi duduk di lantai, sendirian, tapi dia ketawa, seolah-olah lagi ngobrol sama seseorang di depannya. Padahal, gak ada siapa-siapa. Hehe, iya, nanti lagi ya, katanya. Gue langsung ngerasa darah gue panas. Dika, gue bentak. Dia kaget, nengok ke gue, masih dengan senyum. Ya, ngapain kamu? Dia diem, mukanya langsung berubah sedikit bingung. Main sama siapa? Suara gue makin keras. Rina keluar dari dapur. Mas, kenapa sih main sama siapa dia? Potong gue. Rina langsung diem, ngeliat Dika. Dika gak langsung jawab. Dia cuma nengok pelan ke arah belakang, ke arah dapur, ke arah halaman belakang. Lalu, pelan-pelan dia ngomong, yang di pohon, ya. Suasana langsung dingin. Gue ngerasa dada gue sesak. Dia hitam. Lanjut Dika. Rina langsung pegang mulutnya. Matanya merah. Rina langsung nangis. Air matanya jatuh tanpa suara. Gue berdiri kaku. Gak bisa ngomong apa-apa. Semua yang gue dengar dari bapak tadi, semua yang gue lihat semalam, sekarang keluar dari mulut anak gue sendiri. Dan cara dia ngomongnya tenang, seolah-olah itu hal biasa. Seolah-olah dia memang kenal. Gue langsung sadar satu hal. Ini bukan imajinasi, bukan kebetulan, dan bukan hal yang bisa dianggap sepele. Gue pelan-pelan mundur, nafas gue berat. Mata gue langsung ke arah pintu belakang, yang tertutup, tapi terasa, seolah-olah ada sesuatu di balik sana, ngeliatin, nunggu, dan saat itu, tanpa perlu ada suara lagi, tanpa perlu ada kejadian aneh lagi, gue akhirnya sadar, kita gak tinggal sendirian di rumah ini. Malam berikutnya jadi mimpi buruk yang gak akan pernah bisa gue lupain seumur hidup gue. Sejak kejadian siang itu, sejak gue dengar langsung dari mulut Dika tentang yang di pohon itu, suasana rumah berubah total. Gak ada lagi rasa nyaman, gak ada lagi rasa rumah.
Yang ada cuma rasa diawasi. Gue sama Rina sepakat buat gak ninggalin Dika sendirian. Malam itu kita makan lebih cepat, pintu dan jendela kita tutup rapat semua. Bahkan gue sempet ngecek berkali-kali, memastikan gak ada celah sedikit pun. "Mas, kita pindah aja ya besok," kata Rina pelan, suaranya gemetar. Gue ngeliat dia, mata dia merah habis nangis. "Iya, besok kita cari tempat lain," jawab gue. Walaupun gue sendiri belum tahu harus kemana. Dika malam itu, anehnya tenang banget. Dia gak banyak ngomong, gak minta main ke belakang, gak nyebut temennya sama sekali. Justru itu yang bikin gue makin gak enak, karena biasanya, sebelum sesuatu yang buruk terjadi, selalu ada ketenangan yang gak wajar. Kita bertiga tidur di satu kamar lagi. Lampu gue nyalain, gak ada yang berani matiin. Gue baring di pinggir, Rina di tengah, Dika di antara kita. Gue gak benar-benar tidur, cuma merem sambil dengerin setiap suara di rumah. Detik demi detik terasa lama banget, sampai akhirnya jam menunjukkan sekitar pukul 3 pagi. Dan di saat itu, sesuatu terjadi. Gue ngerasa ada gerakan di samping gue, pelan, halus. Gue langsung buka mata. Dika udah duduk, dia bangun tanpa suara, perlahan banget. Dan yang langsung bikin gue merinding, matanya kosong. Tatapannya lurus ke depan, gak fokus ke apapun. Kayak bukan dia yang ngendaliin tubuhnya. "Dika," gue panggil pelan, gak ada respon. Dia turun dari kasur, kakinya nyentuh lantai tanpa suara. Rina langsung bangun. "Dika, mau kemana kamu?" Suaranya langsung panik, tapi Dika tetap jalan, pelan, lurus ke arah pintu kamar. Kayak ada yang manggil. "Dika!" Rina sekarang teriak. Dia langsung bangkit, mau ngejar. Tapi gue tahan. "Biar gue," kata gue cepat. Gue langsung bangun dan ngejar Dika. Dia udah keluar kamar. Jalan di lorong yang gelap. Lampu ruang tamu masih nyala, tapi cahayanya redup sampai ke lorong. Bayangan tubuh Dika terlihat panjang di lantai. Dan cara dia jalan, gak normal, kaku, seperti boneka yang ditarik. "Dika, berhenti." Gue coba tarik tangannya, tapi dia tetap jalan, gak berhenti, gak melambat. Seolah-olah gue gak ada. Rina di belakang gue udah mulai nangis. "Mas, kenapa dia?" Gue gak jawab, karena gue sendiri juga gak tahu. Dika terus jalan, menuju satu arah, belakang rumah. Jantung gue langsung berdegup kencang. Jangan ke sana," kumam gue pelan. Tapi Dika tetap jalan, sampai akhirnya dia berhenti di depan pintu belakang. Tangan kecilnya terangkat, dan tanpa ragu, dia pegang gagang pintu. KRIEK. Pintu itu kebuka sendiri, pelan, seolah-olah ada yang bantu dari luar. Dan saat pintu itu terbuka, angin dingin langsung masuk, kencang. Padahal sebelumnya, gak ada angin sama sekali. Bulu kuduk gue langsung berdiri. Udara di sekitar berubah drastis. Dingin, lembab, dan bau. Bau tanah basah yang aneh. Dika melangkah keluar. Gue langsung ngejar. "Dika, jangan keluar." Begitu gue sampai di ambang pintu, gue berhenti. Halaman belakang itu gak kelihatan sama. Padahal ini tempat yang sama yang gue lihat tiap hari. Tapi sekarang, gelapnya lebih pekat. Bayangan pohon itu lebih besar. Dan suasananya kayak bukan dunia yang sama. Pohon besar itu bergoyang, pelan. Padahal gak ada angin. Daunnya berdesir sendiri. Esrar, esrar. Suara itu bikin telinga gue gak nyaman. Gue ngeliat ke atas. Dan di saat itulah, gue lihat sesuatu di salah satu dahan paling besar. Ada sosok, duduk, diam, hitam, tinggi. Bentuknya bukan seperti monyet biasa, lebih besar, lebih panjang, lengannya menjuntai, dan yang paling jelas, matanya merah, nyala, ngeliatin gue, dan dia nyengir, pelan, lebar. Gigi-giginya kelihatan samar di gelap, dan suara itu muncul lagi, lebih jelas, lebih dekat. "Kai, Kai, Kai." Suara itu bukan sekadar suara, itu kayak tertawa, ngejek. Rina langsung teriak dari belakang gue. "Mas, itu apa?" Gue gak bisa jawab, badan gue kaku. Tapi yang lebih bikin gue panik, Dika. Dia jalan, pelan, menuju pohon itu, seolah-olah dipanggil. "Dika, jangan." Gue teriak, tapi dia gak berhenti. Tangannya sedikit terangkat, kayak mau menyentuh sesuatu yang gak kelihatan. Gue langsung lari. Gue tarik tangan Dika sekuat tenaga. "Udah,
kita masuk. Tapi, begitu gue tarik, gue ngerasa sesuatu. Tangan Dika kayak ditarik dari arah berlawanan. Kuat, sangat kuat. Gue kaget. Mas, kenapa? Rina teriak. Tangan dia kayak ada yang narik. Gue pegang lebih kencang. Gue tarik Dika ke arah gue, tapi tarikan dari sana lebih kuat. Dan di saat itu, suara itu berubah. Bukan lagi ketawa, tapi suara berat, dalam, dan masuk ke kepala gue. Bukan lewat telinga, langsung ke pikiran gue. Anak itu milikku. Gue langsung ngerasa pusing, kepala gue berdenyut, penglihatan gue agak goyang. Engkau sudah terlambat. Suara itu terus masuk, gue hampir jatuh. Tapi gue gak boleh lepas. Gue peluk Dika sekuat tenaga. Gak, dia anak gue. Gue teriak, air mata gue keluar tanpa sadar. Rina di belakang gue udah histeris. Mas, tarik dia. Gue kumpulin semua tenaga gue. Gue tarik Dika ke arah gue, pelan, sedikit demi sedikit. Dia mulai bergerak ke arah gue. Tarikan dari sana masih ada, tapi gue gak peduli. Dika, sadar, nak, ini ayah. Tiba-tiba, Dika teriak, ya, itu suara dia, suara aslinya, bukan yang kosong tadi. Dan di saat itu juga, tarikan itu berhenti. Mendadak, gue langsung jatuh terduduk sambil peluk Dika. Nafas gue kacau, jantung gue hampir copot. Rina langsung lari ke arah kita, peluk kita berdua. Udah, ayo masuk, kata gue dengan sisa tenaga. Kita bertiga langsung berdiri, mau masuk ke dalam. Tapi, sebelum gue sempat nutup pintu, gue nengok lagi ke arah pohon itu. Dan sosok itu masih di sana, masih ngeliatin gue. Tapi sekarang, senyumnya hilang, diganti dengan tatapan marah dan lapar. Kai. Suara itu pelan, tapi jelas. Gue langsung nutup pintu, BRK. Dan di saat itu, semua lampu di rumah mati. Gelap total. Mas, lampunya. Rina panik. Gue langsung pegang Dika erat. Tenang. Tapi dalam hati gue tahu, ini belum selesai. Di dalam kegelapan itu, suara langkah muncul lagi. Bukan di atas genteng, tapi di dalam rumah. Gera kakak. Dekat, sangat dekat. Kayak ada sesuatu yang masuk. Rina langsung jerit. Mas, dia masuk. Gue gak bisa lihat apa-apa. Gue cuma bisa peluk Dika. Tapi tiba-tiba, gue ngerasa sesuatu. Tangan gue kosong. Gue langsung panik. Dika, gue rabaan. Gak ada. Dika, lampu tiba-tiba nyala lagi. Dan di saat itu, gue lihat tangan gue udah gak megang siapa-siapa. Dika, udah gak ada, hilang, begitu aja, tanpa suara, tanpa jejak, seolah-olah barusan dia gak pernah ada di situ. Kami cari kemana-mana. Detik pertama setelah gue sadar tangan gue kosong, otak gue kayak langsung blank. Gue masih berdiri di ruang tamu, lampu udah nyala lagi, tapi semuanya terasa gak nyata. Tadi, barusan banget, gue masih peluk anak gue. Sekarang, gak ada. Dika, gue teriak sekuat tenaga. Suara gue menggema di dalam rumah yang mendadak terasa jauh lebih besar dan kosong. Rina langsung histeris. Dia lari ke sana-sini, buka kamar, cek dapur, bahkan sampai jongkok lihat bawah meja seolah-olah Dika mungkin bersembunyi di situ. Dika, nak, jangan main-main, teriak Rina sambil nangis. Tapi gak ada jawaban. Gue langsung lari ke kamar, buka lemari, buka bawah kasur, bahkan sampai ke kamar mandi. Semua kosong, gak ada. Gumam gue, suara gue mulai pecah. Rina makin panik. Dia hampir jatuh waktu lari ke arah pintu belakang. Mas, jangan-jangan dia di luar, katanya. Gue langsung ngejar. Pintu belakang masih tertutup rapat seperti terakhir gue banting. Tapi entah kenapa, gue ngerasa sesuatu di luar sana. Masih nunggu. Gue buka pintu itu. Pelan, angin dingin langsung nyambut. Halaman belakang gelap, cuma disinari lampu dapur yang redup. Pohon besar itu berdiri di tengah. Diam, gak bergerak sama sekali. Seolah-olah gak pernah terjadi apa-apa. Dika, gue teriak lagi. Gue lari ke arah pohon itu. Lihat ke atas. Kosong. Gak ada apa-apa di dahan. Gak ada sosok hitam itu. Gak ada mata merah itu. Semuanya hilang. Kayak mimpi buruk yang tiba-tiba selesai. Tapi anak gue masih gak ada. Rina lari nyusul gue.
Dika, nak, jawab ibu. Nak, teriaknya sambil nangis histeris. Dia sampai jatuh di tanah. Tangannya kotor, tapi dia nggak peduli. Gue coba muter ke belakang pohon, lihat ke semak-semak, cari ke setiap sudut halaman. Tapi, gak ada. Sama sekali gak ada. Dan saat itu, gue mulai ngerasa sesuatu yang lebih buruk dari takut. Putus asa, gue langsung lari keluar rumah. Teriak ke tetangga, "Tolong, tolong, anak saya hilang." Beberapa lampu rumah langsung nyala. Orang-orang keluar dengan wajah bingung dan kaget. "Ada apa? Mas, anak saya hilang." Suara gue udah gemetar banget. Rina keluar sambil nangis, teriak-teriak nyebut nama Dika. Situasi langsung jadi kacau. Beberapa tetangga langsung bantu nyari. Ada yang bawa senter, ada yang lari ke ujung gang, ada yang coba cek sekitar rumah. "Coba ke belakang, ke belakang," gue teriak. Beberapa orang ikut gue ke halaman belakang. Mereka lihat pohon itu, dan gue bisa lihat dari wajah mereka. Mereka ngerti. Salah satu bapak yang kemarin gue temuin juga ada di situ. Dia cuma diem, mukanya serius. "Mas," katanya pelan, "saya udah bilang." Gue langsung emosi. Sekarang bukan waktunya bilang itu. "Pak, tolong cari anak saya." Dia langsung diam lagi, tapi wajahnya makin tegang. Kami cari hampir 1 jam, keliling gang, masuk ke semak-semak, bahkan sampai ke jalan utama. Tapi, gak ada. Seolah-olah Dika menghilang dari dunia ini. Akhirnya, seseorang nyaranin buat panggil polisi. Sekitar setengah jam kemudian, polisi datang. 2 mobil. Mereka langsung tanya kronologi. Gue coba jelasin, tapi jujur, gue sendiri bingung harus jelasin dari mana. Masa gue bilang anak gue ditarik makhluk dari pohon? Akhirnya gue cuma bilang dia hilang tiba-tiba di dalam rumah. Polisi mulai nyari, lebih sistematis. Mereka cek setiap sudut rumah, buka lemari, cek atap, bahkan sampai ke plafon. Tapi hasilnya sama, kosong. Sampai akhirnya, salah satu polisi yang lagi di belakang manggil, "Pak, coba kesini." Gue langsung lari, jantung gue berdegup kencang. Gue takut, tapi juga berharap. Pas gue sampai di belakang, gue lihat sesuatu di tanah. Dekat pohon, bekas goresan, panjang, dalam, kayak ada sesuatu yang diseret dengan paksa. Tanahnya kebuka, rumputnya rusak, dan di ujungnya, bekas itu mengarah langsung ke pohon. Gue langsung lemas. "Ini bekas apa, Pak?" tanya polisi. Gue gak bisa jawab, tapi dalam hati gue tahu, itu bukan bekas manusia, itu bekas cakaran. Dan sesuatu menyeret anak gue ke sana. Rina langsung jerit begitu lihat. Dia jatuh lagi, nangis sejadi-jadinya. "Dika, anak ibu." Suara dia pecah. Dan itu suara yang gak akan pernah bisa gue lupain. Polisi terus lanjut nyari, tapi mereka juga mulai bingung. Gak ada jejak kaki, gak ada tanda-tanda penculikan biasa. Cuma bekas itu yang gak masuk akal. Sampai pagi, pencarian dihentikan sementara. Mereka bilang akan lanjut lagi. Tapi gue bisa lihat dari wajah mereka. Mereka gak punya jawaban. Dan mungkin, mereka juga gak akan pernah punya. Hari itu, rumah itu terasa seperti neraka. Setiap sudutnya ngingetin gue sama Dika. Mainannya, suara tawanya, dan kata-kata terakhirnya. Dia marah. Ya, gue duduk di ruang tamu, kosong. Rina di kamar, masih nangis. Dan gue cuma bisa nyalahin diri gue sendiri. Kalau aja gue gak ambil rumah ini. Kalau aja gue denger kata hati gue dari awal. Kalau aja, tapi semuanya udah terlambat. Sore itu juga, gue mutusin, kita pindah. Rina gak nolak, dia bahkan gak banyak ngomong lagi. Kayak, sebagian dari dia udah ikut hilang. Kita gak bawa banyak barang, cuma yang penting. Sisanya, gue tinggal. Gue gak peduli lagi. Yang gue mau cuma pergi dari tempat itu. Sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Sebelum dia minta lebih. Saat gue keluar dari rumah itu untuk terakhir kali, gue sempat nengok ke belakang, ke arah pintu. Dan entah kenapa, gue ngerasa ada yang ngeliatin dari dalam. Bukan dari jendela, bukan dari pintu, tapi dari dalam gelap itu sendiri. Dan gue tahu, dia masih di sana. Beberapa hari berlalu. Pencarian masih jalan, tapi hasilnya nol. Dika gak pernah ditemukan.
seolah-olah dia gak pernah ada. Dan sejak saat itu, hidup gue gak pernah sama lagi. Malam hari jadi hal yang paling gue takutin, karena setiap malam, sekitar jam 2 atau 3 pagi, gue sering kebangun, bukan karena mimpi, tapi karena suara. Suara yang sama, pelan, dari kejauhan. Kai, kai, kai. Awalnya gue pikir itu cuma trauma, tapi lama-lama, suara itu makin jelas, makin dekat. Kadang, gue ngerasa suara itu ada di luar jendela, kadang, kayak di atas atap. Dan yang paling bikin gue hancur, kadang di antara suara itu, gue dengar suara lain, suara kecil, lemah, kayak suara anak kecil. Ya, gue langsung bangun setiap kali dengar itu. Jantung gue langsung berdegup kencang. Ayah di sini. Gue pernah jawab pelan. Dan saat itu, suara itu datang lagi. Lebih jelas. Ya, aku di sini. Air mata gue langsung jatuh. Itu suara Dika. Gak mungkin salah. Gue hampir buka pintu waktu itu. Hampir. Tapi di saat yang sama, gue dengar suara lain. Di belakang suara itu. Suara tawa. Pelan. Kai. Kai. Dan gue langsung sadar. Itu bukan Dika. Atau, kalau itu Dika, dia gak sendiri. Sejak saat itu, gue gak pernah berani nyari. Gak pernah berani keluar malam. Gak pernah berani jawab suara itu lagi. Karena gue tahu, kalau gue ikutin, kalau gue datang ke arah suara itu, mungkin gue gak akan pulang. Dan mungkin gue akan menyusul anak gue di tempat yang sama.